Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muzayana Sadia. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan juga nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada seminar hari ini dan juga dapat menerima materi, menyampaikan materi, dan juga dapat diberikan kesehatan juga untuk mendengarkan materi dari seminar pada hari ini, dan juga semoga bermanfaat buat kalian semua. Di sini saya akan membawakan tema tentang menulis untuk menyelamatkan lingkungan hingga membangun peradaban. Nah, terima kasih sebelumnya kepada komunitas yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan materi pada hari ini, dan terima kasih atas kepercayaannya juga, dan mohon maaf jika mungkin nantinya ada kesalahan dari penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang sudah mensupport dan juga peserta yang sudah antusias sekali, dan partisipasi kalian sangat keren, dan semoga tetap terjalin silaturahmi, dan semoga tetap meningkatkan relasi kita bersama dan tetap semangat dalam dunia kepenulisan atau dunia literasi. Dan salam literasi with Muzayana Sadia, tetap semangat untuk berkarya. Nah, di sini menulis itu memang menyelamatkan lingkungan di situ. Nah, kita harus dapat memanfaatkan kemampuan dalam menulis gitu untuk menyelamatkan lingkungan, di mana kerusakan alam atau lingkungan di Indonesia juga sudah banyak yang parah gitu. Nah, sayangnya masih terlalu banyak anggota masyarakat gitu yang tidak pernah menyadari hal-hal tersebut. Nah, mungkin banyak yang masih menganggap bahwa kerusakan lingkungan itu hanya disebabkan oleh eksploitasi alam untuk kepentingan komersial. Nah, itu salah, karena padahal kerusakan lingkungan itu justru sangat sering terjadi pada kehidupan sehari-hari, di mana pelakunya itu adalah kita semua gitu. Nah, contohnya seperti kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, bukan hal yang aneh gitu bila kita menemukan orang yang melemparkan botol atau gelas plastik atau bekas air mineral dan juga bahkan tidak pada tempatnya gitu. Nah, tidak perlu menjadi dan juga tidak pernah gitu menjadi perhatian kita gitu ketika seseorang membuang oli bekas ke dalam saluran air juga. Nah, lalu sungai atau saluran air seakan menjadi sebuah tong sampah bersama gitu. Nah, hal tersebut itu seperti jarang terfikirkan gitu sebagai tindakan yang merusak lingkungan gitu, tindakan yang sudah dianggap bisa atau seringkali dimaklumi gitu bagi banyaknya masyarakat, di mana ya sayangnya juga apa yang dianggap biasa tersebut akan berakhir dengan rusaknya lingkungan di sekitar kalian. Nah, untuk itu sebenarnya para blogger, para penulis juga bisa melakukan sesuatu gitu untuk melestarikan lingkungan, di mana hal-hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia. Nah, baik itu terhadap lingkungan sekitarnya dan juga di dunia ini, dan mereka masih menganggap sebagai hal yang lumrah gitu, atau padahal sama sekali tidak pernah menjadi suatu kesalahan gitu, karena menjadi seorang penulis atau menjadi seorang blogger dikenal seseorang itu bisa memiliki kemampuan dalam menulis gitu, bisa menganjurkan untuk menjaga kebersihan. Keunggulan yang sudah terbukti dapat membuat atau menginspirasi orang lain juga. Nah, bisa dimanfaatkan juga terutama dalam dunia internet, dan juga membaca blog sudah merupakan kegiatan sehari-hari juga. Nah, kemampuan blogger ini dalam menulis bisa dimanfaatkan juga untuk menggugah kesadaran masyarakat dalam memperlakukan lingkungannya itu dengan baik. Juga bisa menginspirasi banyak orang tentang betapa pentingnya alam dan juga membangkitkan kesadaran mereka berbahaya
atau tidaknya gitu terhadap lingkungan yang dirusaknya gitu. Nah, itu sebuah tulisan dengan 200 atau 300 kata tentang cara membuang sampah yang benar. Tentu mungkin hal yang sulit gitu untuk dibuat. Nah, paling lama lah membutuhkan waktu 20 sampai 30 menit gitu. Nah, bayangkan apabila kalian seorang blogger atau seorang penulis yang bisa kalian yang bisa kalian buat untuk semua orang itu paling tidaklah menulis 1 sampai 2 artikel tentang lingkungan pada blog kalian gitu, berapa jumlah tulisan tentang lingkungan yang ada di dunia kalian gitu. Nah, Indonesia ini tercatat memiliki 5 juta blog. Dengan masuknya satu aja artikel dari setiap blog itu, maka ada 5 juta tulisan tentang alam dan juga lingkungan gitu. Kalau diasumsi satu artikel ya bisa menyadarkan satu orang atau maka 5 juta orang gitu yang akan tergerak gitu untuk terus menjaga kelestarian gitu. Mungkin mereka juga kemudian akan membuat blog mereka sendiri gitu, terinspirasi dari kalian gitu, atau jumlah tulisan yang berkaitan tentang penyelamatan lingkungan agar terus bertambah gitu. Nah, pokoknya kalian terus berkarya di blog, terus sharing juga di berbagai grup juga, atau bola salju itu akan bisa terus bertambah besar gitu, akan berlipatkan semakin banyak orang gitu. Kesadaran masyarakat akan semakin tinggi dan juga bisa bergerak lebih cepat sebelum lingkungan itu hancur tanpa sisa. Nah, di situ ada salah satu alasan untuk tetap masukkan kategori lingkungan dalam setiap blog yang kalian buat, dimana harapannya itu sangat sederhana ya, mudah-mudahan akan ada 1 atau 2 orang yang tergugah gitu untuk ikut berpartisipasi, membangkitkan, menyelamatkan lingkungan di sekitar kita gitu. Ya, mungkin membaca tulisan ini ya seorang penulis atau seorang blogger ya berharap gitu bisa ikut serta untuk menulis untuk menyelamatkan lingkungan gitu. Satu artikel itu tidak akan merusak tema atau tidak akan menyita waktu yang terlalu banyak gitu, karena cukup satu, meskipun semakin banyak semakin baik, tetapi sumbanglah 1 artikel gitu tentang lingkungan pada blog kalian atau internet yang lainnya gitu. Masalah lingkungan itu memang merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh seluruh dunia gitu, termasuk Indonesia. Nah, fokus masalah ini muncul gitu karena semakin dari bumi yang kita anggap sebagai rumah kita itu semakin tidak nyaman gitu untuk ditinggali. Nah, saat ini juga rumah kita ini itu adalah bumi mulai tampak sebagai tempat pembuangan sampah yang besar gitu. Nah, masalah ini disebabkan karena hadirnya budaya yang membuang barang yang cepat disingkirkan yang hampir terjadi dari setiap waktu. Nah, berbagai macam bentuk eksploitasi juga terhadap alam yang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab juga, seperti pembakaran hutan atau dalam skala yang sangat besar, atau penerbangan pohon secara sembarangan juga, sampah yang menumpuk, atau penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan juga, dan habitat ikan itu sendiri ya tercemar gitu. Nah, akibat ulah orang-orang tersebut ya tidak bertanggung jawab. Nah, itu mengakibatkan sumber daya itu menjadi cepat habis, punah gitu. Nah, habitat, SDA, sumber daya alamnya juga menjadi rusak, ekosistemnya juga menjadi tidak stabil. Nah, juga tindakan tersebut tanpa disadari sebagai seorang manusia itu yang sedang menghancurkan peradabannya sendiri gitu. Banyak orang yang melakukan eksploitasi apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Selain masalah ekonomi, masalah lain juga yang paling besar itu ya bertumpukan sampah plastik gitu, yang sulit diuraikan gitu bagi orang lain. Itu membuang sampah sembarangan seolah-olah sudah menjadi budaya yang sulit gitu untuk dikikis habis atau dihilangkan gitu, sehingga hampir di beberapa kota besar itu sampah sudah menggunung karena semakin banyaknya, semakin berjuta-juta sampah gitu. Nah, situasi dari lingkungan ini yang menurut saya itu semburat gitu, memicu beberapa kalangan untuk ikut ambil
atau ikut andil gitu bagian dalam menyelamatkan lingkungan untuk melalui kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup gitu. Ada beberapa yang penggiat lingkungan mulai sadar gitu bahwa sudah saatnya gitu setiap kita harus mengambil peran masing-masing gitu demi menyelamatkan bumi ini gitu dari kehancuran gitu. Nah, bahkan ada fakta terbaru gitu, pemerintah juga sudah menetapkan bahwa setiap pembeli itu yang menggunakan kantong plastik itu dikenakan biaya sebesar 200. Nah, di situ ada pun yang membentuk gerakan peduli sampah itu ya para peduli sampah gitu yang mengumpulkan sampah yang nantinya itu akan diolah secara kreatif, juga menghasilkan karya-karya yang menarik juga seperti sampah plastik diolah menjadi tas, sandal, dan juga taplah meja, dan ada berbagai macam bentuk rajutan lainnya gitu. Kreativitas yang lain juga ada yang mungkin bermanfaat gitu bagi masyarakat gitu jika mereka itu diajarkan keterampilan gitu untuk mendaur ulang sampah plastik menjadi sebuah karya seni gitu. Nah, selain itu ada yang demi menyelamatkan lingkungan alam, juga dunia pendidikan menjawab permasalahan gitu dengan mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya mencintai dan juga merawatnya lingkungan hidup, dan juga tidak hanya sadar gitu untuk mentransfer ilmu atau teori saja, tetapi melakukan aksi nyatanya gitu, mengaplikasikannya gitu, seperti membuang sampah pada tempatnya, juga dan tidak menyisahkan makanan atau mengelompokkan sampah organik dan juga anorganik, dan melakukan aksi kampanye juga, dan tujuan gitu agar masyarakat sekitar itu melek terhadap persoalan lingkungan hidup kepada masyarakat. Ya, tujuannya ya agar masyarakat itu melek terhadap lingkungannya sendiri gitu, tidak hanya dipungkiri gitu bahwa pendidikan formal ini baik di sekolah itu merupakan salah satu tempat yang baik gitu untuk menerapkan beberapa pentingnya untuk menjaga dan juga merawat lingkungan. Nah, sebagai seorang yang bergelut di dunia pendidikan, begitu pula seorang penulis itu menyadari gitu bahwa salah satu cara untuk menyelamatkan lingkungan itu ya menerapkan pendidikan karakternya gitu, untuk menjelaskan bahwa pendidikan karakter ini bertujuan untuk membantu agar siswa-siswanya itu mengalami dan juga memiliki karakter kuat yang diinginkannya gitu. Artinya ya bahwa sejak dini anak-anak itu perlu dibekali dengan karakter yang kuat agar sikap positifnya itu dalam dirinya itu akan berdampak baik positif dalam hidupnya gitu. Proses belajar di sekolah itu sangat memungkinkan gitu untuk membentuk dan juga menanamkan sikap dan karakter cinta lingkungan hidup kepada anak-anak di sekolah gitu. Penulis sebagai calon guru ikut prihatin gitu dengan dengan keadaan alam yang semakin hari semakin memperhatikan gitu ya. Itu cara sebuah buku yang mewarnai tentang memelihara istana gitu. Pokoknya kalian tetap menjaga kelestarian, karena dengan aktivitas tersebut dapat mengurangi bahayanya dunia kita gitu. Nah, di situ ada juga yang mengubah tangan kalian itu menjadi tangan yang peduli dan juga terampil, di mana waktu itu saya masih mengingat bencana alam yang menimpa Mentawai kalau nggak salah. Ketika saya mengetahui berita tersebut, itu bencana gempa bumi tsunami pada tahun kalau nggak salah 2010. Itu saya tiba-tiba lemes karena langsung teringat dengan orang tua, saudara, juga rumah yang ada di Mentawai juga. Itu saya langsung bertanya pada diri saya, apakah mereka selamat gitu. Nah, ketakutan yang saya rasakan itu menghantarkan saya untuk menyadari betapa pentingnya gitu sebuah kehidupan, baik itu kehidupan sendiri dan juga orang lain gitu, orang banyak lah gitu. Pokoknya kalian jangan pernah sampai menyesal gitu dalam melewati kejadian yang menurut saya itu kejadian yang sangat tidak baik gitu di dunia ini gitu. Tak perlu juga untuk menjadi seorang menteri atau selebriti gitu untuk memulai melakukan perubahan atau menyelamatkan lingkungan gitu. Tapi kita
sebagai seorang penulis, sebagai seorang bisa memiliki daya kreatif, inovatif juga untuk menciptakan sebuah artikel tentang menjaga lingkungan dengan baik gitu. Pokoknya kalian tetap semangat gitu. Dan memulai dalam menulis itu seperti membangun peradaban gitu, dimana menulis itu pernahkah kalian terfikirkan gitu dari otak kalian gitu, seandainya para ilmuwan, para pemikir atau orang-orang terdahulu itu tidak pernah menulis, itu menulis tentang apa yang mereka alami gitu, saksikan dan juga temuan pada zamannya itu. Nah, mungkin seandainya tidak ada buku-buku karya ilmiah pengetahuan gitu tempo dahulu, nah kita juga tidak mengalami zaman modern saat ini gitu, karena kita itu tidak bisa mempelajari apapun gitu tentang masa lalu ya, termasuk karya-karya monumental juga yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita gitu. Nah, kesimpulannya itu ya, karya-karya para pujangga masa lalu yang diwariskan dalam berbagai naskah tulisan juga merupakan bukti peradaban zaman, di mana yang sangat berharga gitu untuk mengantarkan kemajuan zaman sekarang ini gitu. Nah, kira-kira dari siklus tersebut ya, sebuah peradaban yang masa sekarang ini, masa yang akan datang itu gimana ya, para generasi penerus itu juga akan menyaksikan gitu peradaban kita yang hidup pada zaman sekarang gitu, diantaranya melalui kata-kata atau naskah tulisan yang aktif diproduksi pada zaman ini gitu. Dengan menurut saya itu seorang penulis membangun sebuah peradaban gitu. Dengan kegiatan menulis itu memang sudah sebaiknya gitu terus digalakkan gitu, karena tulisan apa saja yang akan memberikan manfaat bagi penulisnya sendiri, itu orang-orang yang membutuhkannya itu, karena di balik kata-kata yang ditulis itu tersimpan kandungan makna gitu, dimana semakin banyaknya kata yang ditulis itu semakin banyak makna yang dikandung itu, semakin tentunya itu semakin memberikan wacana yang bisa dibaca, dicerna, dipahami juga, bahkan menginspirasi banyak orang ketika sebuah tulisan telah banyak menginspirasi banyak orang ya, maka semakin banyak pula gitu untuk melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Dari sinilah gitu untuk menjadi proses dinamika kehidupan gitu, sehingga terciptalah sebuah peradaban gitu. Banyak contoh sih yang diberikan bagi Soekarno juga, ada Mohatta juga dalam kepergiannya itu meninggalkan dunia, banyak yang dihasilkan tulisan mengenai konsep, teori, juga pemikiran dari beliau. Nah, jadi dari tulisan mereka itu generasi bangsa saat ini itu dapat menimba banyak ilmu gitu, baik dari pengalamannya masa lalu maupun konsep pikirannya juga untuk masa depan, dan banyak hal yang besar dan juga menginspirasi banyak orang gitu. Bahkan tulisan mereka itu seolah menggantikan rohnya gitu, terus hidup di dalam keabadian, karena tulisan itu tidak akan pernah mati gitu atau lapuk di makan zaman gitu. Karena menulis itu tidak harus selalu menggunakan bahasa ilmiah atau syarat dengan kata-kata filosofi yang susah dicerna gitu, karena paling penting itu menurut saya pesan yang ingin kita sampaikan itu muncul dalam tulisan itu. Kita bisa mulai menulis dari hal-hal kecil atau sederhana, ya misalnya menulis tentang pengalaman perjalanan kita untuk mengunjungi tempat, dan pokoknya dalam tulisan itu bisa menggambarkan kondisi yang contohnya alam yang indah, atau mungkin cerita selama menempuh perjalanannya, atau barangkali tentang kondisi masyarakat dan budaya atau karya-karya yang dihasilkan mereka juga, atau semua tentang memberikan manfaat kepada orang lain yang belum pernah mengunjungi tempat tersebut. Nah, dari tulisan itu pengalaman kalian itu sudah dieksplor, sudah diceritakan kepada orang lain, dan orang lain menerima manfaat, kalian juga menerima manfaat gitu. Bisa saja para pembaca terinspirasi juga untuk mencoba mengunjungi tempat. Di situ dengan demikian itu
tidak sadar gitu telah membantu seseorang itu melakukan sesuatu gitu, misalnya menulis tentang opini di bidang apa saja, tentang pendidikan, politik, sosial, agama, budaya dan sebagainya itu, nah sesuai dengan background atau keminatan mereka gitu, opini yang merupakan produk dari buah pemikiran kalian gitu. Nah di sini berarti orang lain itu atau pembaca itu mengetahui jalan pikiran kalian gitu. Bisa saja dari opini tersebut muncul gagasan yang baru gitu, yang bisa diwujudkan oleh orang lain gitu, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar gitu bagi orang lain. Nah alhasil semakin banyak tulisan yang kalian produksi, maka akan semakin banyak gitu peradaban yang tercipta. Nah gimana ya, gak terbayang gitu. Kalian pokoknya segera menulis, jangan tunda ide atau gagasan kalian menjadi layu lagi atau bahkan mati sebelum berkembang. Nah karena di luar sana itu banyak sekali orang yang membutuhkan bahan bacaan seperti yang kalian tuliskan gitu. Pokoknya gimana ya, menulislah, maka kalian ikut membangun peradaban bangsa gitu, dalam sebuah mengembangkan proses kehidupan literasi atau dunia literasi itu pasti banyak rintangannya, tapi kalian bisa membayangkan bagaimana jika dunia ini tidak ada tulisan gitu. Juga kalian pernah terfikirkan gak di otak kalian gitu, para ilmuwan, para pemikir, orang-orang terdahulu gitu, jika tidak pernah ada tulisan gitu, tidak ada karya, ya mungkin tidak pernah sehebat gini gitu kalian bisa menjadi seorang penulis gitu. Karena dari tulisan mereka itu bisa berdampak baik juga bagi kehidupan kalian gitu di masa sekarang. Nah pokoknya kalian budayakan menulis, karena dengan menulis membangun peradaban bangsa. Budaya menulis itu sama baiknya juga dengan budaya membaca, itu ya sama-sama sebagai awal pembangunan peradaban, di mana kejayaan peradaban Islam juga yang dibangun budaya literasi, ada para ilmuwan dan juga filosof, ada yang membangun filsafat, revolusi industri juga yang merdeka belajar dan juga belajar secara otentik juga. Pokoknya banyak pengalaman dari seorang penulis menjadi seorang penulis itu sangat bermanfaat bagi orang lain, karena dengan menulis bisa memberikan manfaatnya juga bagi ke orang lain dan manfaat pada diri sendiri juga. Apalagi dengan tulisan kita bisa mengaplikasikannya di lingkungan kita sekitar, dan pokoknya dengan menulis itu bisa menjaga kelestarian hidup dan juga menjadi peradaban yang semakin maju. Dan terima kasih kepada komunitas yang telah mengundang saya menjadi pemateri di seminarnya, dan terima kasih kepada peserta seluruh yang sangat antusias sekali untuk mendengarkan materi materi biasa yang dari saya. Ya, pokoknya kalian tetap semangat dan saling sharing juga, karena kita sama-sama belajar, sama-sama berproses, dan semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.